pasti berjuang demi anak bangsa. Unika pasti jaya, satukan tekad untuk maju bersama. Unika pasti bisa membaharui dunia. Bersama kita bisa, Tuhan andalan kita. Tingkatkan prestasi berkarya bersama. Cinta pada sesama, berajak Pancasila. Beri yang terbaik untuk Indonesia. Unika jaya, melangkah maju semakin jaya. Unika pasti berjuang demi anak bangsa. Unika pasti jaya, satukan tekad untuk maju bersama. Unika pasti bisa membaharui dunia. Bersama kita bisa, Tuhan beserta kita. Service excellence jadi yang utama. Melayani sesama, we can change for business. Beri yang terbaik untuk dunia. Unika jaya, melangkah maju semakin jaya. Unika pasti berjuang demi anak bangsa. Unika pasti jaya, satukan tekad untuk maju bersama. Unika pasti bisa membaharui dunia. Unika jaya. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, tentunya Bapak harapkan kita tetap masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, adapun pembelajaran yang sudah Bapak siapkan mengenai tentang materi pembelajaran IPS kelas kita ini, kelas 3 ya, pembelajaran 1 tentang lingkungan. Bapak harapkan kita sudah siap untuk menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini ya. Oke, anak-anak sekalian semua, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, tentu ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi saya harapkan keseriusannya. Baik, kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, coba tengok di sekelilingnya, lihat di sekelilingnya, di samping kanan, samping kiri, siapa yang tidak hadir, kawan kalian. Kalau tidak ada yang hadir dari salah satu di lokal kita ini, bisa kalian laporkan biar kita kasih di absennya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan, di sini Bapak sudah menyiapkan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama itu, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan lingkungan alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan lingkungan alam yang dapat diperbaharui dan lingkungan alam yang tidak diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui ya. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh lingkungan alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan ke materi kita berikutnya. Di sini ada pengertian lingkungan, di mana pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Berarti lingkungan itu ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Nah, di sini ada beberapa lingkungan ya. Di sini lingkungan terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada lingkungan buatan, di mana lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan buatan manusia. Kalau dikatakan lingkungan buatan, tentunya manusia yang buat.
bukan alam, ya. Yang kedua adalah lingkungan alam, di mana lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Jadi lingkungan alam ini tidak bisa dibuat oleh manusia, hanya alam dan Tuhan yang menciptakannya. Nanti kita akan melihat contoh apa saja lingkungan alam ini, ya, dan juga contoh dari lingkungan buatan. Baik, ini adalah contoh lingkungan buatan. Mari kita simak bersama. Kita lihat yang pertama itu adalah sawah, di mana sawah merupakan ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah. Bisa dilihat di sini di gambar. Ini adalah sawah. Di situ ditumbuhi tumbuh-tumbuhan seperti padi dan lain sebagainya, ya. Bisa diperhatikan. Baik, contoh yang kedua adalah tanaman atau taman. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tambahan yang bermanfaat bagi manusia. Mungkin di sekitar kita bisa kita lihat beberapa tanaman yang ada di sekitar kita. Inilah biasanya di taman itu ada tanaman bunga. Bunga itu bermacam-macam dan tanaman yang lainnya sebagainya. Baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak sekalian semua? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke materi kita, ya. Baik, yang selanjutnya ada jalan raya, di mana jalan raya ini merupakan suatu jalur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi darat, seperti ada motor, ada mobil, sepeda, dan lain-lain sebagainya, ya. Inilah jalan raya. Ini di sini sudah ada mobil yang lewat. Dan kita akan masuk di contoh lingkungan alam. Yang pertama itu ada pantai, di mana pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir, terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Bisa kita lihat anak-anak, di sini ada lautan, yang biru ini adalah lautan, dan yang ada agak kekuningan ini adalah daratan. Dan ada tumbuhan kelapa di sini, ya, dan tumbuhan lainnya. Baik, kita akan lanjutkan contoh berikutnya. Sungai. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Bapak harapkan kepada kalian semua dapat memahami apa yang Bapak jelaskan pada hari ini mengenai materi kita. Baik, sampai jumpa di minggu selanjutnya, ya. Tetap semangat kalian. Dan berakhir di laut. Berarti semua sungai itu akan berakhir di laut. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Seperti itu, ya anak-anak. Doa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ada hutan. Di mana hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Bisa kita lihat ada pohon besar di sini, terus ada pohon yang lain, dan ada hewan. Di sini ada gambar hewan monyetnya, dan ini hewan jerapah. Dan di sini namanya hutan, tentunya agak sunyi lah, ya.
Baik, kita akan lanjutkan ke materi kita berikutnya. Jadi, kita sudah belajar mengenai tentang lingkungan. Dari lingkungan terbagi atas dua. Yang pertama ada lingkungan alam yang dapat diperbaharui dan lingkungan alam yang tidak dapat diperbaharui. Sudah kita pelajari, sudah kita bahas, sudah kita jelaskan apa itu lingkungan alam dan apa itu lingkungan alam yang dapat diperbaharui serta lingkungan alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh-contohnya sudah kita bahas, contoh lingkungan alam yang dapat diperbaharui dan contoh lingkungan alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi Bapak harapkan materi kita yang kita bahas pada pagi hari ini kalian bisa memahami dari beberapa materi kita yang sudah kita jelaskan bersama ya. Jadi harapan Bapak kepada kalian semua, kalian belajar lebih giat lagi, mengulang pelajaran kita pada pagi hari ini, dan minggu depan Bapak akan tanya satu persatu, biar Bapak tahu kalian belajar atau tidak. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah dengan pembelajaran kita hari ini mengenai lingkungan alam, ada lingkungan alam yang dapat diperbaharui dan lingkungan alam yang tidak dapat diperbaharui. Diharapkan kepada kalian semua dapat memahami apa itu lingkungan alam serta dapat membedakan lingkungan alam yang dapat diperbaharui dan lingkungan alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik anak-anak, seperti itu. Saya pikir pembelajaran kita cukup sampai di sini. Pesan Bapak kalian pegang dan kalian laksanakan ya. Dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya dan konsentrasinya serta antusias kalian sehingga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, seperti biasanya kita tetap berdoa ya. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu berikutnya ya.